Guys, ada good news besar nih bagi negara kita. Selama ini mari kita jujur saja deh, Indonesia sering menjadi bahan ejekan di Asia Tenggara. Kenapa? Karena internet kita dikenal lemot dan super mahal. Bayangin aja nih, rata-rata kecepatan internet di Indonesia itu cuma 45 Mbps, sementara negara tetangga sudah melesat di atas 180 Mbps. Ditambah lagi, harga per Mbps di Indonesia tembus sampai Rp6.800, paling mahal di Asia Tenggara loh. Jadi wajar nih kalau banyak orang bilang internet di Indonesia itu bikin sakit kepala. Tapi nih, tunggu dulu. Tahun depan beda cerita bos. Diam-diam pemerintah ternyata nih aware banget sama masa depan digital bangsa. Lantas kenapa internet disebut masa depan Indonesia? Karena nilai ekonomi digital kita pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 360 miliar US dollar atau sekitar 5.800 triliun bro. Gila kan? Jadi, kebijakan internet cepat dan murah sebenarnya bukan hanya sekedar proyek, tapi fondasi buat ekonomi digital raksasa di masa depan. Nah, kebijakan apa nih yang diambil oleh pemerintah kita? Dan berapa nih kecepatan internet dan sekaligus harganya nanti? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih detail lagi bro. Jadi nih, kalau sekarang lagi rame, pemerintah bagi-bagi smartboard hingga 330.000 sekolah di Indonesia, bahkan tahun depan targetnya naik menjadi 1 juta kelas atau 1 juta smartboard. Ternyata, sebenarnya ini sedang menyiapkan ekosistem digital di sektor pendidikan. Smartboard itu bukan hanya sekedar papan pintar loh, tapi perangkat yang dapat langsung dihubungkan dengan internet. Masalahnya nih, internet di Indonesia masih terbilang lemot dan sangat mahal. Dari 10 negara di Asia Tenggara, kita di urutan ketiga paling bawah dalam hal kecepatan. Bahkan di bawah Kamboja. Kalian bisa bayangin semua nih, malu banget bukan? Tapi ironisnya, dalam hal harga, kita di peringkat pertama menjadi negara dengan harga internet termahal di Asia Tenggara. Sedangkan secara global, harga internet Indonesia berada di peringkat 12 termahal di dunia. Bahkan melampaui harga internet di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika. Sebagai perbandingan nih, tarif rata-rata internet di kawasan Asia Tenggara itu jauh lebih rendah. Di Filipina hanya sekitar Rp2.325 per Mbps. Di Malaysia itu sekitar Rp1.494. Sedangkan di Thailand hanya sebesar Rp332 per Mbps per bulan. Dengan kata lain nih, harga internet di Indonesia itu 20 kali lipat lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga kita. Sudah mahal, lemot pula. Nah, akhirnya nih, harapan yang sudah admin bahas sejak 2 tahun yang lalu bakal terwujud tahun depan bro. Pasalnya nih, Indonesia telah menggandeng perusahaan asal Jepang untuk menghadirkan internet cepat dan murah. Sekali lagi ya, murah bro. Hadirnya internet cepat dan murah di Indonesia tak lepas dari peran Hasim Joyo Hadikusumo atau adik Prabowo sendiri melalui perusahaannya yaitu PT Solusi Energi Digital atau disingkat dengan WiFi. Perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan Jepang yaitu Orexai atau anak usaha dari NTT Docomo dan NEC Corporation. Sebagai informasi tambahan nih, Docomo ini sebenarnya perusahaan teknologi yang underrated guys. Meskipun namanya tak sebesar Samsung dan Huawei, tapi dalam hal teknologi, Docomo itu nggak bisa dianggap enteng. Karena perusahaan ini bahkan menyediakan layanan iMode sejak tahun 1999 yang menjadi cikal bakal mobile internet di dunia saat ini. Selain itu, Docomo juga menyediakan layanan 3G pertama di dunia pada tahun 2001 melalui FOMA atau Freedom of Mobile Multimedia Access. Gak hanya sampai di situ, Docomo juga menjadi salah satu operator pertama di dunia yang meluncurkan layanan 5G komersial di tahun 2020. Jadi nih, kerjasama dengan Docomo ini merupakan langkah yang brilian. Ibarat kamu kerjasama dengan veteran di dunia telekomunikasi yang namanya nggak dikenal publik, tapi sudah kenyang dengan pengalaman di bidangnya. Oke, kita kembali. Kerjasama PT Solusi Energi Digital dengan Orexai tahun depan menghadirkan layanan internet berkecepatan hingga 100 Mbps dengan tarif hanya sebesar 100.000 per bulan. Ingat nih, ini tarif tetap loh atau flat rate. Itu artinya cuman sekitar Rp1.000 saja per Mbps. Gila nggak tuh? Dari yang tadinya bikin kantong jebol 6.800 turun jadi Rp1.000 doang. Dengan kata lain nih, internet di Indonesia akan 7 kali lebih murah
bahkan lebih murah di Malaysia, tapi 2 kali lebih cepat dibandingkan kondisi sekarang. Hebatnya lagi, layanan internet murah di Indonesia nanti berbasis Fixed Wireless Access pada frekuensi 1,4 GHz yang menggunakan teknologi Open RAN pertama di dunia loh. Bayangkan nih, 1,4 GHz sudah bisa 5G. Makanya dari awal admin bilang, Docomo itu perusahaan teknologi yang underrated bro. Di mana 5G seharusnya frekuensi pada 2,4 GHz atau 3,5 GHz. Namun, Docomo membuktikan bahwa spektrum rendah pun bisa dipakai untuk jaringan 5G dengan hasil yang efektif. Jadi nih, kalau nanti pasang internet di rumah-rumah, warung, sekolah-sekolah, kantor, dan lain-lain, cukup dengan perangkat modem atau routers. Nggak perlu lagi narik kabel dari tiang yang bikin pemandangan mata kita sepet bro. Pantes kan murah? Dan ini juga cocok untuk daerah-daerah rural yang sulit dijangkau oleh fiber. Nah, pada tahap awal nih, PT Solusi Energi Digital atau WiFi akan memasang hingga 4.800 stasiun basis. Pemasangan ini dijadwalkan berjalan pada kuartal 1 tahun 2026. Layanan itu dikenal dengan nama Internet Rakyat yang ditargetkan akan siap diakses oleh masyarakat luas pada tahun depan. Dan saat ini nih, anak usaha PT Solusi Energi Digital, yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama, telah menandatangani perjanjian dengan 26 distributor lokal sebagai bagian dari rencana go-to market. Awalnya nih, pada tahap pertama akan menyasar wilayah-wilayah 1 atau wilayah Sumatera dan sebagian di Jawa. Jadi wilayah admin sendiri nggak terjangkau masih bro. Tapi kenapa nih admin seneng? Tentu karena sebaran internet rakyat yang berbasis 5G FWA Open RAN akan sangat cepat di Indonesia bro. Karena sekali lagi, nggak perlu narik kabel kan. Jadi, begitu bus station berdiri, masyarakat bisa langsung menikmati internet cepat dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, hadirnya internet yang berbasis 5G FWA pasti akan memberikan dampak besar pada brand-brand lain industri telekomunikasi di Indonesia. Operator besar seperti Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, dan lain-lain akan menghadapi kompetisi baru di segmen internet rumah murah. Dengan kata lain nih, kehadiran internet rakyat dengan harga yang murah juga akan memaksa operator lainnya untuk menurunkan tarif atau menawarkan paket yang lebih kompetitif. Jadi nih, internet rakyat bukan hanya mempercepat pemerataan internet, tapi juga mengubah peta persaingan harga di industri telekomunikasi Indonesia. Dampak internet ini jangan dianggap remeh. Dengan internet murah dan cepat, UMKM bisa lebih mudah go digital. Anak-anak sekolah di pelosok desa bisa belajar online tanpa buffering, dan masyarakat luas bisa menikmati hiburan streaming tanpa drama loading. Bahkan nih, posisi Indonesia di ASEAN bisa langsung naik. Dari yang tadinya tertinggal jauh, kita bisa menjadi pemain kompetitif di dunia digital. Apalagi nih, studi Bank Dunia pada tahun 2024 menyebutkan bahwa peningkatan penetrasi mobile broadband sebesar 10% dapat meningkatkan PDB per kapita sebesar 1,5%. Nah, kalau penduduk Indonesia nih sebanyak 278 juta jiwa, maka ada tambahan 333 triliun nilai ekonomi di Indonesia. Kalau melihat data ini, bodoh banget kan kalau internet murah dan cepat tidak digenjot. Terlepas dari pro kontra nih, karena pasti ya ada yang nyeletuk. Oh, Prabowo kolusi, internet dikuasai oleh adeknya Hasyim Joyo Hadikusumo. Gini bro, kita harus fair menilai sesuatu. Jangan asal anti konglomerat, karena tanpa konglomerat, negara ini nggak akan pernah maju. Mau konglomerat Indonesia pergi ke luar negeri, terus kasih internet murah buat rakyat negara lain? Tentu tidak kan? Jadi nih, yang harus kita lawan itu bukan konglomerat secara keseluruhan, tapi konglomerat yang cuman menghisap bangsanya sendiri. Misalnya nih, konglomerat yang main di sektor pangan doang, yang bikin harga naik, bikin rakyat susah, tapi gak ada nilai tambah buat bangsa kita. Beda cerita nih, kalau konglomerat terjun di sektor pengolahan hasil tambang, industri berat, dan teknologi. Itu justru harus kita dukung, karena sektor-sektor ini membawa nilai tambah besar, menciptakan ekosistem baru, sekaligus membuka lapangan kerja dengan skill modern. Ini manfaat nyata loh buat masyarakat luas. Lihat aja tuh, 10 orang terkaya di dunia, rata-rata kaya dari teknologi, bandingin sama konglomerat di Indonesia. Kebanyakan mereka masih bergerak di sektor pangan. Jadi nih, kalau ada pengusaha besar yang berani masuk ke dunia mobil listrik, data center, jaringan telekomunikasi, artificial intelligence, dan teknologi digital, itu bukan aib, tapi justru kebanggaan nasional. Nggak percaya kalau sektor teknologi itu bikin hidup banyak orang lebih baik?
Oke, kita tunggu saja nanti. Saat program internet rakyat yang diinisiasi oleh adiknya Presiden Prabowo mulai beroperasi, semua operator telekomunikasi pasti nih terpaksa menurunkan harga. Bayangin nih, berapa banyak orang yang dapat manfaatnya. Padahal ya, belum tentu loh orang pakai internet dari PT Solusi Sinergi Digital. Tapi, karena mereka berani kasih harga yang murah, operator lain pun nggak punya pilihan selain ikut menurunkan tarif. Sekarang coba bayangkan, kalau nggak ada konglomerat yang berani terjun di sektor ini, bisa jadi nih 10 tahun, bahkan 20 tahun lagi, internet di Indonesia akan tetap jadi yang paling mahal di Asia Tenggara. Nah, bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian nih setuju kalau internet di Indonesia dibikin murah dan cepat? Kalau bisa, subsidi deh, biar internet menjadi alat pemerataan, penggerak ekonomi, dan sekaligus peningkatan kualitas hidup di negara kita. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!